Saya Julia Kawardani dengan nomor NIM 192111262. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Jovika, yaitu simpulan tafsir jahiliyah dalam fi zilal Al-Quran. Proses penafsiran ayat jahiliyah dalam fi zilal Al-Quran ditafsirkan Syahid Qut dalam dua periode dan situasi yang berbeda. Periode pertama ditafsirkan sebelum masuk penjara selama 3 tahun, mulai juz 1 hingga juz 16 sebanyak 15 ayat. Sedangkan periode kedua ditafsirkan saat di dalam penjara selama 10 tahun mulai juz 17 hingga juz 27 sebanyak 9 ayat. Sedangkan 3 juz terakhir yang diselesaikan di luar penjara secara kebetulan tidak terdapat ayat jahiliyah. Proses penafsiran ayat jahiliyah periode pertama dijalani dengan rasa aman, tenang, dan tanpa hambatan apapun, sehingga mampu diselesaikan secara cepat dan tanpa hambatan apapun. Secara cepat dengan menghasilkan banyak juz. Sedangkan ayat jahiliyah periode kedua dijalani dan ditulis dalam situasi yang kurang nyaman, tertekan, dan penuh hambatan, sehingga hanya mampu diselesaikan sebanyak 10 juz dalam 10 tahun. Meski ayat-ayat jahiliyah ditafsirkan dalam dua situasi dan periode yang sangat berbeda, diperkuat oleh pernyataan Quds bahwa tafsir yang ditulis di dalam penjara lebih berkualitas. Namun dalam pembacaan penulis hal itu tidak dapat dibuktikan. Penafsiran Quds terhadap ayat-ayat jahiliyah secara keseluruhan merupakan tafsir yang mencoba menggabungkan antara tafsir bil al-ra'i dengan tafsir bi al-maksur dengan tampilan yang singkat dan tidak bertele-tele. Terkait dengan karakter jahiliyah dalam tafsir fi zilal, maka dengan menggunakan bantuan pendekatan perubahan bentuk kata dalam melakukan analisis terhadap penafsiran ayat-ayat jahiliyah sebanyak 24 tempat dan model tersebut, maka ke-24 ayat tersebut dalam perspektif penafsiran Syahid Qut memberikan informasi bahwa jahiliyah mengandung karakteristik yang negatif yang ada pada orang-orang musyrik, kafir, mukmin, bahkan muhsin. Bentuk dan model penafsiran ayat jahiliyah yang dituangkan Syahid Qut dalam tafsir fi zilal Al-Quran yang artistik, reflektif, tekstualis, kontekstualis adalah produk penafsiran yang tidak pernah lepas dari pengaruh di luar dirinya. Pengaruh itu penulis identifikasi paling tidak berasal dari 3 hal. Pertama, pengaruh lingkungan. Ia berada menuangkan tafsir ayat-ayat jahiliyah. Kedua, pengaruh model pendidikan. Ketiga, sosiokultur masyarakat secara umum yang bersifat makro, di mana Quds selama itu berbeda, baik sosiokultur yang melingkari jauh sebelum penulisan Zilal maupun yang mendekati saat penulisan Zilal, atau sosiokultur yang tengah berlangsung. Tafsir fi zilal Al-Quran yang tampil dengan gaya yang simpel, vulgar, dan nyala-nyala mendapatkan inspirasi yang berbeda dari beberapa tokoh seperti Abu al-Ala al-Masdudi, Abu al-Hasan al-Nadwi, Abbas Muhammad al-Aqad, dan Abdul Qadir Audah. Masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda satu sama lain dan bersifat parsial.
Sementara Zilal mampu memberikan pengaruh pada sejumlah kelompok Ikhwanul Muslimin Muda atau Quds untuk menjadi komunitas yang memerangi aksi jahiliyah dengan cara aksi jihad di luar Mesir seperti Aljazair, Tunisia, Sudan, dan bahkan Iran. Pengaruh pemikiran Quds dalam penciptaan semangat kebangkitan Islam cukup besar. Di Indonesia, satu organisasi yang dinilai merefleksikan pandangan Quds dan mengakomodir total tafsir fi zilal Al-Quran adalah Jamaah Islamiyah atau Majelis Mujahidin Indonesia, yang oleh pihak tertentu disebut sebagai Islam radikal.